Terima kasih teman-teman telah klik video ini. Kembali lagi bersama saya Wahyu Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fidusia dan saya nanti akan memberikan tips bagaimana menghadapi debt collector. Simak pembahasannya berikut ini. Baik teman-teman sekalian, mungkin tidak asing lagi bagi kita semua membeli suatu kendaraan bermotor atau benda bergerak dengan sistem atau cara kredit. Yang dimana misalnya ketika kita memiliki uang 2 juta rupiah, akan tetapi kita ingin memiliki atau membeli suatu kendaraan bermotor dengan harga 20 juta rupiah. Nah, uang 2 juta rupiah itu tadi bisa kita gunakan sebagai uang muka untuk pembelian suatu kendaraan bermotor tersebut kepada suatu dealer ataupun showroom. Akan tetapi pihak showroom atau dealer tersebut akan mencarikan perusahaan pembiayaan atau dalam hal ini adalah leasing, yang dimana perusahaan leasing tersebut akan melakukan pembayaran selisih uang kalian tadi, yaitu senilai 18 juta rupiah kepada si showroom ataupun dealer tersebut. Dan perlu teman-teman ketahui, di sini teman-teman dituntut untuk lebih detail, lebih cermat, lebih teliti ketika teman-teman membeli suatu kendaraan bermotor dengan cara kredit. Nah, ketika teman-teman membeli kendaraan bermotor dengan cara kredit, itu nanti akan dari pihak leasing ataupun perusahaan pembiayaan akan menyodorkan beberapa dokumen legalitas yang harus teman-teman tanda tangani, yang dimana ada perjanjian pembiayaan atau ada istilah lain yang namanya perjanjian pembiayaan multiguna. Nah, di dalam perjanjian pembiayaan itu tadi teman-teman harus cermat dan harus teliti. Dalam perjanjian tersebut harus teliti terhadap identitas para pihak, harus cermat terhadap hak dan kewajiban para pihak, harus cermat terhadap kedudukan para pihak. Nah, kedudukan para pihak yang dimaksud adalah kedudukan antara kalian selaku debitur dan pihak leasing ataupun perusahaan pembiayaan selaku kreditur. Karena pada dasarnya kedudukan para pihak ini harus sama dan itu dijamin secara konstitusi, di mana setiap orang kedudukannya sama di mata hukum atau adanya asas hukum yang mengatakan equality before the law. Itu harus teman-teman ketahui, kedudukan kalian harus sama. Dan yang terakhir yaitu harus ada yang namanya frasa citra janji atau prestasi yang harus dituangkan dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Nah, itu harus diatur secara detail. Nah, teman-teman harus cermat terhadap hal yang demikian. Terus selanjutnya, ketika kita atau teman-teman membeli suatu kendaraan bermotor dengan cara kredit, pihak leasing wajib patuh terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, di mana pihak leasing diwajibkan yang pertama untuk membuat akte jaminan fidusia di hadapan notaris, harus terdaftar kepada lembaga pendaftaran fidusia. Dalam hari ini ada pada lingkup Kementerian Hukum dan HAM, dan biasanya terletak di daftaran di Kanwil, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, yang terletak di provinsi tempat teman-teman berada. Dan yang ketiga harus ada yang namanya sertifikat fidusia. Nah, akte jaminan fidusia itu tadi dibuat di hadapan notaris. Jadi seperti itu. Mungkin ketika teman-teman bertanya, Bang, bagaimana kalau waktu pembelian kredit aku tidak diajak ke notaris dan bahkan tidak menandatangani dokumen atau akte jaminan fidusia? Mungkin teman-teman di sini harus teliti terhadap menandatangani setiap dokumen legalitas yang teman-teman terima dan teman-teman tanda tangani. Mungkin teman-teman bisa saja mengatakan tidak diajak ke notaris, akan tetapi tanpa teman-teman sadari pada waktu teman-teman menandatangani dokumen tersebut ada dokumen surat kuasa, yaitu surat kuasa pengurusan fidusia. Nah, kalau itu teman-teman tanda tangani, maka pengurusan fidusia akan dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan itu atau si pihak leasing. Jadi seperti itu, teman-teman harus lebih cermat lagi, lebih detail lagi. Nah, ketika teman-teman memilih pembelian kendaraan bermotor dengan sistem atau dengan cara kredit, teman-teman harus menyepakati setiap klausul-klausul yang ada dalam perjanjian tersebut. Harus memenuhi hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bang, bagaimana kalau misalnya aku tidak setuju dengan isi perjanjian yang dibuat oleh atau yang disodorkan oleh pihak leasing tersebut, itu bagaimana? Nah, bisa saya sarankan buat teman-teman semua bisa melakukan revisi ataupun merubah isi perjanjian tersebut. Misalkan, mohon maaf Bapak, Ibu, dengan adanya perjanjian yang dibuat, saya keberatan dengan adanya klausul yang seperti ini, dengan adanya perjanjian yang seperti ini. Atau teman-teman bisa memilih perusahaan pembiayaan ataupun leasing yang lain.
Karena pada dasarnya kesepakatan para pihak itu adalah salah satu syarat suatu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada pasal 1320 KUH Perdata. Jadi seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Nah, dasar hukum yang digunakan pihak leasing terhadap jaminan fidusia ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Nah, apabila teman-teman memilih pembelian secara kredit dan teman-teman adanya keterlambatan terhadap pembayaran angsuran suatu kendaraan tersebut, biasanya akan dilakukan penarikan atau eksekusi terhadap objek jaminan fidusia itu tadi atau kendaraan yang teman-teman gunakan. Nah, menurut saya hal yang demikianlah yang biasanya terjadi praktek-praktek yang non prosedural atau sering menjadi masalah hukum di lapangan. Jadi seperti itu. Dan perlu kita ketahui kenapa pihak leasing menggunakan demikian. Dia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya pada pasal 15 ayat 2 yang bunyinya adalah sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Inilah yang digunakan pihak leasing untuk melakukan eksekusi. Nah, pihak yang poin 3-nya, apabila debitur cedera janji atau penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Inilah dasar hukum yang digunakan leasing untuk melakukan eksekusi sepihak atas objek jaminan fidusia ataupun kendaraan yang telah kita gunakan. Akan tetapi teman-teman, dasar hukum ini telah dilakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 15 ayat 2 dan 15 ayat 3 yang saya bacakan tadi, sehingga pihak leasing tidak boleh melakukan eksekusi secara serta-merta ataupun secara sepihak. Jadi seperti itu. Misalkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya pada poin 2 mengatakan frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilakukan apabila terhadap jaminan fidusia tidak ada kesepakatan cedera janji atau wan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum terhadap eksekusi tersebut dilakukan dan berlaku sama sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi pihak leasing tidak boleh melakukan eksekusi serta-merta karena terhadap jaminan fidusia itu tadi harus ada mengenai frasa cedera janji atau wan prestasi. Itu harus dimuat. Dan debitur itu tidak boleh keberatan, harus menyerahkan secara sukarela. Nah, apabila debitur tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka tidak boleh dilakukannya eksekusi secara sepihak. Jadi seperti itu. Nah, frasa cedera janji ini harus jelas teman-teman. Tolak ukurnya seperti apa, seseorang dikatakan cedera janji itu seperti apa, itu harus jelas. Jadi tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Jadi seperti itu. Terus dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU garing 2019 dalam amar putusannya pada poin nomor 3, frasa cedera janji itu tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkan harus atas dasar kesepakatan para pihak, baik debitur dan kreditur, atau atas dasar upaya hukum yang menentukan adanya cedera janji. Jadi seperti ini. Frasa cedera janji yang seperti saya sampaikan di awal tadi tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh pihak kreditur tanpa tertuang dalam perjanjian pembiayaan atau perjanjian multiguna tadi atau perjanjian pokok. Jadi tidak boleh serta-merta secara lisan. Misalkan, kamu debitur, kamu telah melakukan manifestasi atau cedera janji. Nah, justifikasi atau penentuan secara sepihak itu tidak boleh dilakukan, harus mendasar, harus tertulis dan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan sekali lagi, parameter atau patokan cedera janji seperti apa itu harus jelas. Misalkan harus ada klausa yang mengatakan apabila debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sejak jatuh tempo paling lama 2 bulan, 3 bulan, maka debitur telah melakukan cedera janji atau wan prestasi. Nah, itu patokannya harus jelas. Bagaimana seseorang dikatakan wan prestasi atau cedera janji. Jadi seperti itu. Atau di sini disebutkan adanya upaya hukum yang menentukan adanya cedera janji. Nah, upaya hukum yang dimaksud adalah apabila pihak leasing atau pihak perusahaan pembiayaan tersebut melakukan gugatan kepada debitur ke pengadilan negeri setempat yang menyatakan bahwasanya pihak debitur telah melakukan cedera janji atau wan prestasi. Nah, kalau ada putusan yang mengatakan demikian, baru
bisa digunakan untuk menjustifikasi seseorang bahwasanya si debitur telah melakukan citra janji atau uang prestasi. Jadi seperti itu. Lalu dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada poin 4, eksekusi sepihak dapat dilakukan terhadap jaminan fidusia atau kendaraan yang teman-teman gunakan apabila terdapat kesepakatan tentang citra janji dan debitur mau menyerahkan secara sukarela. Sekali lagi di sini ada penggunaan frase atau diksi dan. Jadi dan itu tidak boleh salah satu, harus dua-duanya. Jadi apabila terhadap jaminan fidusia itu terdapat kesepakatan mengenai citra janji dan debitur harus menyerahkan secara sukarela. Lalu bagaimana kalau misalkan sudah ada frase citra janji akan tetapi debitur merasa mampu untuk melanjutkan pembayaran tersebut dan tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak perusahaan pembiayaan atau leasing tidak boleh melakukan eksekusi secara sepihak. Nah, oleh sebab itu pihak leasing ataupun pihak perusahaan pembiayaan masih bisa menggunakan cara lain. Jika kita mengacu pada pasal 196 HIR dan pasal 207 RPG, ada dua cara menyelesaikan suatu putusan, itu dengan cara sukarela, menyerahkan secara sukarela atau dengan cara paksa. Nah, dengan cara paksa ini harus melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Nah, ketika pihak debitur tidak mau menyerahkan secara sukarela, pihak leasing atau pihak perusahaan pembiayaan bisa mengirimkan surat permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk dilakukannya eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia itu tadi. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu kita kembali lagi, mohon maaf kepada pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di situ disebutkan apabila debitur citra janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Jadi pihak kreditur itu bisa menjual objek jaminan fidusia apabila sudah dilakukan eksekusi, selama harus memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku tadi, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, teman-teman. Nah, apabila itu sudah dijual, maka sisa penjualan itu tadi dibayarkan kepada pihak leasing sebagaimana tunggakan yang teman-teman lakukan dan sisanya diberikan kepada debitur. Misalkan kita ambil contoh, teman-teman membeli suatu kendaraan bermotor dengan sistem kredit dengan tenor 24 bulan. Akan tetapi teman-teman hanya mampu melakukan pembayaran selama 21 kali angsuran. Berarti teman-teman masih ada 3 kali angsuran yang belum dibayarkan. Misal 3 kali angsuran ini setiap bulannya itu senilai 1 juta rupiah, berarti kalau dikalikan 3 adalah 3 juta. Ataupun ditambahkan selisihnya, harus ditambahkan bunga, mohon maaf. Jadi 3 juta rupiah itu tadi ditambahkan bunga. Taruhlah 3 juta sekian. Nah, terhadap objek penjualan itu tadi, misalkan lakunya 10 juta, maka dikurangi dari hasil penjualan itu tadi dikurangi 3 juta sekian untuk diberikan kepada pihak leasing dan sisanya diberikan kepada pihak debitur atau diberikan kepada kalian. Akan tetapi dalam prakteknya hal yang demikianlah tidak diberikan kepada debitur terhadap sisa penjualan atas objek jaminan fidusia itu tadi. Jadi seperti itu. Maka itu teman-teman harus cermat, harus detail, harus sadar terhadap segala peristiwa hukum yang ada di sekitar kita. Nah, perlu teman-teman semua ketahui bahwasanya pengamanan ataupun pendampingan terhadap eksekusi sertifikat jaminan fidusia itu telah ada payung hukum yang telah dikeluarkan oleh Kapolri, yaitu dengan adanya Perkap nomor 8 tahun 2011, yaitu tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, yang dimana pihak leasing itu seharusnya bisa memanfaatkan perkap ini daripada pihak leasing menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini ada debt collector, untuk melakukan penarikan ataupun eksekusi objek jaminan fidusia. Nah, akan tetapi dengan adanya perkap ini pihak leasing harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 6 perkap tersebut, yang dimana pihak leasing harus membuat surat permohonan secara tertulis kepada pihak kepolisian. Dan yang kedua harus melampirkan yang namanya akte jaminan fidusia. Terus yang ketiga harus terdaftar kepada lembaga pendaftaran fidusia. Dan yang keempat harus ada yang namanya sertifikat jaminan fidusia. Dan yang terakhir itu objek jaminan fidusia berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, perlu teman-teman semua ketahui, dalam prakteknya ini sangat jarang digunakan. Bahkan pihak leasing tidak pernah melakukan eksekusi melalui pendampingan atau pengamanan oleh pihak kepolisian. Ini kenapa? Nah, patut diduga, patut ditelaah lagi. Apakah pihak leasing tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dipersyaratkan pada pasal 6 tadi?
Nah, kalau pihak leasing tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dipersyaratkan itu tadi, maka pihak leasing tidak boleh melakukan eksekusi sepihak atau penarikan secara serta-merta. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak boleh dilakukan secara serta-merta. Nah, baik teman-teman, saya akan memberikan tips bagaimana teman-teman menghadapi debt collector ketika mengunjungi atau mendatangi rumah teman-teman sekalian. Misalkan ketika orang tersebut mendatangi rumah kalian, yang wajib teman-teman pertanyakan adalah satu, tanyakan mengenai ID atau KTP orang tersebut. Karena kita tidak tahu orang tersebut apakah aparat atau anggota Polri. Sekalipun anggota Polri, harus ada surat tugas atau surat resmi yang dikeluarkan oleh kantor di mana dia bekerja atau tempat di mana dia dalam hal ini dia piket, misalkan apakah dia bekerja di Polres, itu ada surat tugasnya dari pimpinannya teman-teman. Terus yang kedua, mohon maaf, ini kenapa ini kita tanyakan, ini tujuannya adalah untuk mengetahui legal standing atau kedudukan orang tersebut, apakah dia mewakili pihak leasing atau tidak. Nah, itu harus jelas kedudukannya. Dan yang kedua yang harus teman-teman tanyakan adalah, mohon maaf Bapak Ibu, tolong tunjukkan sertifikasi profesinya. Karena sertifikasi profesi ini dikeluarkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh APPI. APPI itu adalah Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Maka setiap orang yang melakukan penagihan wajib memiliki sertifikasi profesi. Dan yang ketiga, teman-teman wajib menanyakan surat kuasa kepada orang tersebut. Dan yang keempat, teman-teman harus menanyakan, Bapak Ibu tolong tunjukkan kepada saya atau berikan saya salinan sertifikat fidusia. Nah, harus dipertanyakan keempat tadi. Nah, bagaimana kalau orang tersebut tidak mempunyai keempat yang saya sampaikan itu tadi? Maka teman-teman mempunyai hak untuk mempersilahkan orang tersebut keluar atau meninggalkan rumah kalian teman-teman. Karena legal standing daripada orang tersebut adalah tidak jelas. Jadi seperti itu. Lalu tips yang kedua, mungkin teman-teman bertanya, Bang, bagaimana kalau saya didatangi atau disamperin ketika saya sedang menggunakan kendaraan bermotor atau di jalan? Itu bagaimana? Nah, teman-teman perlu teman-teman semua ketahui bahwasanya penyelesaian sengketa hukum atau sengketa keperdataan itu tidak boleh diselesaikan di jalanan. Nah, hal demikian untuk menghindari adanya unsur-unsur ataupun adanya tindak pidana, teman-teman. Misalkan dikhawatirkan adanya akan terjadi tindak pidana perampasan, tidak pidana penganiayaan, tidak mungkin adanya intimidasi, baik verbal ataupun fisik, ya itu patut dihindari teman-teman. Maka dari itu penyelesaian harus dilakukan secara prosedural. Nah, ketika teman-teman ditemui atau disamperin di jalan, teman-teman bisa menghubungi kantor Polres ataupun kantor Polsek terdekat. Maka dari itu teman-teman semua harus memiliki kontak kantor Polsek ataupun kantor Polres terdekat di mana tempat teman-teman berada atau berdomisili. Nah, dengan tujuan pihak kepolisi supaya membantu menyelesaikan sengketa ini. Nah, supaya pihak kepolisian bisa memediasi masalah teman-teman sekalian dan supaya mengetahui bagaimana kedudukan atau legal standing orang tersebut atau debt collector tersebut, apakah sudah memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Nah, kalau tidak, maka orang tersebut tidak boleh melakukan penarikan secara paksa atau eksekusi secara sepihak. Jadi itu yang bisa teman-teman lakukan ketika menemui debt collector yang mendatangi rumah kalian ataupun yang menemui atau nyamperin kalian di jalan raya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan, apabila pihak debitur atau teman-teman itu misalkan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan pembayaran angsuran kepada pihak leasing ataupun pihak perusahaan pembiayaan, maka eksekutorial sepihak itu bisa dilakukan dengan syarat teman-teman menyerahkan dengan cara sukarela dan adanya frasa cedera janji yang telah disepakati antara teman-teman sekalian selaku debitur dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur. Jadi seperti itu, harus ada kesepakatan dan teman-teman menyerahkan secara sukarela. Jadi seperti itu. Nah, kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan kali ini. Teman-teman semua, apabila pembahasan kali ini bermanfaat kepada teman-teman semua,
teman-teman bisa membagikannya kepada teman terdekat, kepada sahabat, ataupun kepada keluarga teman-teman sekalian, supaya teman-teman, sahabat, dan keluarga teman-teman sekalian mengetahui pembahasan kali ini, mengetahui dasar hukum pembahasan kali ini, dan supaya melek hukum, supaya sadar akan setiap peristiwa hukum yang ada di sekitar kita. Jadi seperti itu. Dan apabila dalam penyampaian kesempatan kali ini ada tutur kata ya saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Wahyu Nugraha, salam pembaruan.